Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Hanaf. Di video kali ini aku akan berbagi resep ide jualannya enak, ini pastinya unik dan juga sangat menarik. Dijual dititipkan di kantin sekolah, pastinya laris manis diserbu oleh para bocil. Ingin tahu cara membuatnya seperti apa? Simak terus videonya ya. Pertama, kita panaskan atau kita lelehkan 1 sendok makan margarin di dalam pan. Selanjutnya kita tumis 2 siung bawang putih dan 1 batang daun bawang bagian putihnya. Ini kita tumis hingga benar-benar harum dan juga layu. Setelah bumbu perbawangannya ini mengeluarkan aroma harum dan juga layu, kemudian kita tambahkan 1 gelas belimbing air. Setelah air ditambahkan tanpa menunggu mendidih, kemudian kita masukkan 1 bungkus mie instan yang sudah dihancurkan seperti ini. Di sini saya menggunakan mie instan rasa soto. Teman-teman juga bisa menggunakan rasa yang lainnya. Kemudian kita rebus hingga benar-benar mendidih dan juga matang. Selanjutnya tambahkan setengah keping atau setengah blok bumbu kari Jepang. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata. Dan lanjut kita masukkan untuk bumbu yang terdapat di dalam mie instannya. Untuk bumbu yang terdapat di dalam mie instannya ini kita masukkan semua tanpa terkecuali, agar nanti aromanya dan rasa yang dihasilkan semakin enak. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata. Jangan lupa untuk menambahkan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil seperti pada video agar nantinya aroma atau rasa yang dihasilkan semakin enak. Setelah kadar airnya sedikit berkurang, kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung terigu dan jangan lupa untuk api kompornya kita kecilkan. Kita aduk terus menggunakan spatula agar nantinya tepung terigu ini bisa tercampur merata dengan mie yang digunakan. Kita masak hingga benar-benar matang dan kadar airnya benar-benar surut. Kemudian di sini saya tambahkan ekstra seasoning dengan menggunakan kaldu bubuk. Karena tadi rasa yang dihasilkan kurang gurih sehingga saya tambahkan kaldu bubuk. Lanjut kita aduk menggunakan spatula dan kita masak kembali hingga benar-benar matang. Setelah kadar airnya hilang dan juga adonannya semakin berat, ini tandanya sudah matang. Kemudian kita matikan api kompor dan kita sisihkan di atas wadah bersih seperti ini. Dan di sini saya siapkan juga beberapa lembar kulit pangsit yang sudah saya bagi menjadi 2 dan juga saya siapkan bahan perekat serta 2 buah sosis yang dipotong memanjang seperti pada video. Ambil 1 buah kulit pangsit yang sudah dipotong menjadi 2, kemudian isikan menggunakan isian mie sebanyak setengah sendok makan. Kita ratakan seperti pada video. Kemudian di bagian ujung dari isiannya kita beri sosis seperti pada video. Kita beri 4 biji sosis yang sudah dipotong tadi dan kita gulung atau kita bungkus seperti pada video. Pastikan untuk gulungannya ini benar-benar rapat agar nantinya sosis yang ditambahkan ke dalam isiannya tidak mudah lepas saat digoreng. Sisakan sedikit kulit lumpia di bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong seperti pada video. Nah, ini sangat unik sekali pastinya ya. Kemudian kita rekatkan atau kita olesi dengan menggunakan larutan tepung terigu. Ratakan bagian ujung-ujungnya untuk isiannya dan pastikan ini benar-benar rapat. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Kemudian kita sisihkan di atas loyang bersih. Kita ulangi 1 kali lagi. Ambil 1 lembar kulit pangsit yang sudah dipotong tadinya. Kemudian isikan dengan menggunakan isian mie sebanyak setengah sendok makan. Untuk isian mie-nya setelah kita letakkan di atas kulit pangsit, kita ratakan seperti pada video. Dan di bagian ujungnya kita beri topping sosis yang sudah dipotong seperti ini. Kita beri 4 buah saja. Kemudian kita gulung dan rapatkan gulungan agar nantinya sosis tidak mudah lepas saat akan digoreng. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Dapur Hanaf, jangan lupa untuk selalu supportnya dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Hanaf. Terima kasih. Kita potong-potong untuk bagian ujung dari kulit pangsit. Kemudian kita olesi menggunakan larutan tepung terigu dan kita rekatkan. Rapikan dan padatkan untuk isian mie-nya agar nantinya sosis yang kita tambahkan ke dalam isiannya nanti tidak mudah lepas saat akan digoreng.
Dan seperti ini hasilnya, kita letakkan di atas loyang bersih. Ini saya percepat saja prosesnya. Dari satu resep ini dihasilkan 15 buah jajanan yang siap kita goreng. Nah, ini bisa kita lihat ya, bentuknya sangat unik sekali, mirip dengan hewan cumi-cumi ataupun gurita. Sebelum digoreng, ini saya olesi menggunakan minyak tipis-tipis, karena jajanan ini akan saya kukus terlebih dahulu agar nantinya bisa matang merata hingga ke dalam sebelum akan digoreng. Kita kukus selama kurang lebih 5 hingga 10 menit, tidak perlu waktu yang lama ya teman-teman. Setelah 10 menit dikukus, kemudian kita panaskan minyak yang cukup banyak dan langsung kita goreng. Kita goreng menggunakan api sedang saja hingga matangnya merata berwarna coklat keemasan. Jika satu sisi bagiannya terlihat coklat keemasan, kemudian kita balik dan lanjut kita goreng kembali hingga semuanya matang merata. Setelah matangnya merata berwarna coklat keemasan seperti pada video, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng kembali jajanan yang masih tersisa. Dan seperti inilah untuk hasil jajanan yang sudah kita goreng. Bisa kita lihat bentuknya sangat unik, warnanya coklat keemasan, matangnya pun merata. Ini aromanya sangat wangi sekali ya. Dan sebagai ide jualan, ini bisa dikemas menggunakan pasimika seperti ini. Ini saya tambahkan beberapa lembar daun selada. Dan kita isi dengan menggunakan 3 buah jajanan yang sudah digoreng. Untuk per biji atau satuannya bisa dijual dengan harga Rp1.000. Dan di bagian atasnya kita beri olesan saus sambal serta saus mayones seperti pada video. Tentunya penambahan olesan saus sambal dan saus mayones seperti ini akan menambah rasa enak dan juga rasa gurih dari jajanan yang dihasilkan. Nah, seperti ini ya bentuknya. Dan ini saya coba ambil satu untuk saya icipi. Bisa kita lihat bentuknya sangat unik, bagian luarnya sangat garing dan juga renyah. Dan bisa kita lihat bagian dalamnya sangat empuk, lembut dan juga moist. Ini aromanya sangat wangi sekali. Untuk rasanya ini gurih, enak dan pastinya semua bocil suka. Dititipkan di kantin sekolah pastinya laris manis diserbu oleh para bocil. Hanya dengan Rp1.000 per biji pastinya bisa cepat balik omset atau balik modal. Sekian video yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba and happy cooking. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Hanaf. Di video kali ini aku akan berbagi ide jajanan yang enak banget. Ini rasanya gurih, seger, cocok dijadikan sebagai ide jualan, dititipkan di kantin sekolah, pastinya laris manis, diserbu para bocil. Ingin tahu cara membuatnya seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Pertama, siapkan beberapa lembar roti tawar. Di sini saya gunakan bentuk seperti pada video. Kemudian roti tawar ini kita pipihkan dengan menggunakan bantuan rolling pin. Jika teman-teman tidak memiliki rolling pin di rumah, bisa menggunakan botol bekas kosong. Kita pipihkan hingga setipis mungkin agar nantinya roti tawar ini bisa lebih mudah digulung. Nah, tips dari aku, gunakan roti tawar dengan serat yang halus agar nantinya roti tawar ini lebih mudah digulung dan tidak mudah sobek saat diisi dan juga digulung. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sangat tipis dan ini pastinya sangat lentur. Kita sisihkan dan ini saya percepat saja untuk videonya. Seperti ini untuk roti tawar yang sudah saya pipihkan dengan menggunakan bantuan rolling pin. Lanjut kita lakukan preparasi bahan yang lainnya. Di sini saya punya 2 buah sosis daging sapi yang saya potong memanjang seperti ini. Kemudian untuk sosis sapinya ini kita potong korek api memanjang seperti pada video. Selain menggunakan sosis sapi, tentunya teman-teman juga bisa menggunakan kornet ataupun bisa menggunakan bakso. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Dapur Hanaf, jangan lupa untuk selalu supportnya dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Dapur Hanaf. Terima kasih. Dan seperti ini untuk sosis yang sudah kita potong-potong seperti korek api. Oke, kita lanjutkan dengan memotong setengah buah mentimun. Di sini saya bagi menjadi 2. Kemudian untuk isiannya di sini saya akan buang dan kemudian akan saya potong memanjang seperti korek api.
aduk-adukkan seperti pada video, kemudian sisihkan di atas piring bersih. Penggunaan sayur mentimun ini pastinya jangan di skip ya, agar nantinya dihasilkan jajanan dengan rasa yang lebih segar. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita lanjutkan dengan memotong setengah siung bawang bombay. Kita potong-potong kasar seperti ini dan kita sisihkan. Kemudian panaskan pan dan lelehkan 1 sendok makan margarin. Setelah margarin leleh seperti pada video, kemudian kita masukkan setengah siung bawang bombay, kemudian kita tumis hingga layu dan juga mengeluarkan aroma harum. Penggunaan bawang bombay ini tentunya bisa digantikan dengan menggunakan bawang merah. Atau jika teman-teman tidak suka, bisa di skip untuk penggunaan bawang bombaynya. Setelah mengeluarkan aroma harum, kemudian kita masukkan 2 buah sosis yang sudah dipotong korek api seperti ini. Kita tumis bersama dengan menggunakan bawang bombay hingga layu seperti pada video. Selanjutnya beri seasoning dengan secukupnya lada putih dan juga secukupnya kaldu bubuk. Tumis kembali hingga sosis berwarna berubah menjadi kecoklatan. Nah, seperti ini, kemudian kita sisihkan, lanjut kita rebus secukupnya air, kemudian kita rebus untuk mie instan yang akan kita gunakan sebagai isian. Di sini saya gunakan 1 bungkus saja untuk mie instan. Kita rebus hingga mie instan benar-benar matang. Setelah mie instannya sedikit empuk dan juga matang seperti pada video, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Pastikan untuk kadar airnya benar-benar hilang agar nantinya isiannya tidak mudah basi. Kemudian ini untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan, beberapa lembar roti tawar yang sudah dipipihkan, kemudian ada mie instan yang sudah kita rebus tadinya, sosis yang sudah kita tumis, selanjutnya ada sayur mentimun, dan juga beberapa lembar sayur selada. Kemudian kita lanjutkan dengan mengisikan isiannya ke dalam roti tawar. Hampir 1 lembar roti tawar yang sudah dipipihkan. Untuk bagian yang bulat kita letakkan di bagian bawah. Selanjutnya kita letakkan 2 lembar sayur selada seperti pada video. Kita letakkan secara bersinggungan seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita letakkan 1 sendok makan mie instan atau kita gunakan 1,5 sendok makan. Kemudian tambahkan sosis yang sudah kita tumis tadinya. Dan juga 2 buah mentimun yang sudah diiris memanjang. Kemudian kita gulung roti tawarnya dan pastikan gulungannya ini benar-benar rapat. Dan jika kebanyakan isian seperti pada video, pastinya roti tawar ini akan mudah sobek. Sehingga kita harus padatkan dan kita harus tekan-tekan seperti pada video agar nantinya roti tawar ini bisa tetap kokoh. Selanjutnya kita olesi dengan secukupnya margarin di bagian permukaan dari roti tawarnya. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Kemudian kita sisihkan di atas loyang. Kita lanjutkan dengan cara yang sama hingga roti tawarnya habis. Dan ini saya percepat saja, dari resep yang digunakan dihasilkan sekitar 5 buah jajanan yang siap kita panggang. Panaskan pan, kemudian kita olesi dengan menggunakan secukupnya margarin. Selanjutnya, kita panggang roti tawar yang sudah diisi dan diolesi dengan menggunakan margarin. Panggang hingga permukaannya terlihat sedikit berwarna kecoklatan dan gunakan api yang sedang saja agar nantinya roti tawar ini tidak mudah gosong. Kita lanjutkan hingga semua roti tawarnya selesai dipanggang. Selanjutnya setelah selesai dipanggang, roti tawarnya ini akan saya belah atau saya bagi menjadi 2 bagian yang sama besar seperti pada video. Untuk isiannya bisa kita lihat sangat full dan juga padat. Seperti inilah untuk isiannya ya teman-teman. Ini diisi dengan menggunakan mie, sosis, dan juga sayur selada serta mentimun, pastinya rasanya semakin enak. Kita bagi hingga semuanya selesai menjadi 2 bagian seperti ini.
Sebagai ide jualan bisa dikemas dengan menggunakan plastik mika seperti pada video, dan dalam satu plastik mika ini kita isi dengan menggunakan 2 buah roti. Kita semprotkan atau kita olesi dengan menggunakan secukupnya mayones serta saus sambal di permukaan rotinya. Lakukan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita tutup plastik mikanya dan sematkan dengan menggunakan staples seperti pada video. Serta jangan lupa dengan menambahkan stiker thank you seperti ini, pastinya akan menambah nilai jual. Dan seperti inilah ya teman-teman, untuk tampilannya sangat cantik dan juga menarik. Jika dijual dititipkan di kantin sekolah, pastinya ini laris manis di serbu para bocil. Dijual dengan harga Rp3.000 ataupun menyesuaikan dengan harga bahan di daerah teman-teman masing-masing. Sekian video yang bisa saya share kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba and happy cooking!